Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan dengan tema misteri diamnya dia gitu ya. Jadi kita tuh bener-bener mau ngupas tuntas kenapa dia bersikap diam kepadamu. Cuman saya tuh nggak bisa keras ya suaranya. Kenapa? Karena di dekat rumah saya tuh lagi ada semacam tahlilan gitu karena ada yang meninggal ya, jadi saya nggak bisa keras-keras gitu ya. Jadi kalau kedengeran ada suara yang ngaji, dimaklumin aja gitu ya. Sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk kalian yang sekiranya punya anak agak beda gitu ya, bisa dideteksi mungkin apakah anak ini punya kelebihan indera keenam atau tidak, itu juga bisa dikonsultasikan gitu ya. Oke, jangan lupa diklik super thanks-nya, dan jangan lupa kalau misalkan kalian males nonton yang versi deep reading, kalian bisa ke yang singkatnya gitu ya, ke snack atau ke TikTok saya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke, misteri diamnya dia. Oke, kita mulai guys ya. Oh my god. Oke ya, kita ambil lagi. Oke. Orang ini tuh sifatnya memang masih kekanak-kanakan ya itu, jadi nggak heran kalau misalkan mungkin dia tuh marah sama kamu gitu ya. Dan marahnya itu dia mungkin waktu sebelum ngediemin kamu tuh terakhir kali komunikasi atau berhubungan itu, dia tuh kayak lagi marah gitu, meledak-ledak marahnya gitu ya. Dan sebentar. Oh oke, aku ngerti. Ada yang mungkin ya diamnya dia ini sebenarnya itu isyarat gitu. Isyarat. Oh sudah berhenti ngaji ya. Pas banget ini Idul Adha ya. Happy Eid Mubarak. Happy Eid Mubarak. Iya, selamat hari raya Idul Fitri gitu. Dan saya tuh hari ini dapat banyak banget sinyal atau visual yang dari subuh saya dapat gitu ya. Luar biasa. Oke, kita mulai guys ya. Jadi misteri diamnya dia itu dia punya sesuatu hal yang dia simpan gitu ya, Mas. Jadi ini kartunya negatif ya. Dia tuh punya energi manipulatif gitu ya. Mungkin dengan diamnya dia mungkin bisa jadi dia tuh pingin kamu yang mulai duluan, kayak nyamperin, kayak mencari-cari dia. Ada energi manipulatif lah. Jadi ini sebenarnya taktik dia sih gitu ya, biar kamu tuh kayak ngejar-ngejar dia sih, yang aku rasain gitu. Terus diamnya dia itu ya karena dia tuh lagi banyak diomongin orang gitu ya, entah itu di tempat pekerjaan atau di lingkungan sekitarnya dia gitu. Karena mungkin dia ini mungkin jomblo gitu ya. Saya juga nggak ini banget sih di sini. Pokoknya kalau ditanya ya misteriusnya dia, kenapa dia diam gitu, misteri kenapa dia diam, kita mau ungkap di sini lebih ke dia tuh kekanak-kanakan. Mungkin sebelum dia ngediemin kamu itu ada kayak semacam perdebatan gitu yang mungkin dia tuh sebenarnya nggak mau kalah gitu loh, maunya dia tuh menang, tapi dengan cara ya dia menarik diri dan diam ya. Dia pingin kamu yang mencari dia pingin kamu yang nyamperin dia kayak gitu.
Dan memang ada energi manipulatifnya, yaitu tadi jadi kayak flying victim gitu, dia yang salah, dia yang memulai duluan, biang kerok, berbuat tingkah lah kasarnya gitu ya, tapi dia yang mau dicari gitu, dianya tuh yang maunya kamu tuh nyari dia gitu kan, ngeselin ya gitu. Itu sih yang aku rasain ya. Dia tahu kamu tuh orangnya tuh uh, kalau udah AA gitu ya, dan mungkin ada dari perkataan atau perbuatan kamu tuh yang nyakitin hati dia gitu, tapi dia tuh nggak mau mengutarakan itu gitu. Kenapa? Karena dia tahu gitu, ujung-ujungnya itu memang awal mulanya itu sumbernya itu dari diri dia sih gitu ya. Itu tapi sebenarnya dia mau menuju, tapi sebenarnya dia tuh sayang sih sama kamu ya, dia tahu kamu tuh tulus gitu, cuman dan dia juga mau ngetes itu sampai sejauh mana sih sebenarnya kamu itu serius sama dia gitu ya. Dan dia melihat perjuangan kamu juga gitu, karena kenapa, karena coba dia mau melihat gitu, ini kan keputusannya kan pada saat pada saat emosi gitu ya. Terus dia menarik diri, mendiemin kamu, dia tapi sebenarnya dia tuh pingin balikan ke kamu, pingin mulai awal baru sama kamu gitu loh, tapi dia nggak mau dia yang berusaha, maunya kamu. Jadi aku udah mulai ngantuk nih. Jadi maunya tuh kamu yang berusaha gitu loh. Dia nggak mau, dia effortless, orang yang nggak mau berkorban, maunya kamu yang berkorban, kamu yang nyari, kamu yang baik-baikin dia gitu. Jadi kayak flying victim gitu ya, dia tuh effortless ya, orangnya nggak mau berkorban gitu ya. Terserah sama kamu sih, tinggal gimana kamunya mau balik, mau ngejar dia atau enggak gitu ya. Terus semua kembali sama kamu gitu loh. Kalau saran saya sih ya memang dimana-mana enaknya kita tuh ya sama-sama gitu loh, sama-sama berkorban, sama-sama ya gantian lah, jangan kamu terus di sini. Yang aku rasain tuh sepertinya memang kamu tuh banyak memberi ke dia, tapi dia tuh paling bisa dihitung dengan jari gitu ya, banyak kamu yang berkorban. Itu yang aku rasain. Jadi misteri diamnya dia adalah ini sebuah taktiknya dia gitu, untuk dia bersalah tapi nggak mau kelihatan bersalah, maunya dia dicari, maunya dia dikejar, maunya dia tuh kayak kayak dimohon-mohon gitu. Yang aku rasain di sini mungkin ada beberapa dari kalian itu yang mungkin sudah merencanakan pernikahan gitu ya, udah jauh lah ibaratnya, dalam artian memang udah ke jenjang yang lebih serius. Dia sengaja gitu ya, karena kan gini ya, kalau misalkan kita tuh udah diajakin nikah, terus kita tuh mungkin sudah bilang kepada beberapa saudara kita gitu ya, misalkan kayak ke ibu kita, ke ayah kita, terus tiba-tiba dia menghilang kan, untuk supaya pernikahan itu jadi nggak malu gitu ya. Otomatis kan kamu yang lakuin pengorbanan ke dia gitu biar jadi gitu, itu yang dia inginkan gitu loh. Kan malu ya gitu, nggak jadi gitu. Jadi untuk jadi ke pernikahan gitu ya, lebih baik kamu mengorbankan diri kamu gitu untuk ngejar-ngejar dia. Itu sih tujuannya dia, padahal sebenarnya dia juga sayang sama kamu. Ternyata yang aku rasain, kamu lebih memilih ayo udahlah gitu, orangnya tuh cuek, jadi dia sendiri tuh pusing. Itu yang aku rasain. Cuman dia mau balik lagi ke kamu tuh gengsi gitu. Kenapa? Karena terakhir kali itu memang dia sih yang berulah, memang kebanyakan dia yang berulah gitu loh ya. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi ini kita mau ngungkap misteri diamnya dia itu sebenarnya semua hanya taktik aja, biar kamu yang berkorban, biar kamu yang ngejar-ngejar dia, biar kamu yang nyari-nyari dia gitu. Kenapa? Karena memang kamu mungkin sudah berencana untuk menikah, dan kamu mungkin sudah ada beberapa anggota keluarga kamu yang tahu kalau misalkan gak jadi, kan malu tuh. Kalau saran saya sih ya nggak usah, kalau jodoh itu nggak kemana kan, apalagi kalau misalkan kamu yang nonton ini perempuan, dia laki-laki, kan sebaiknya memang lebih banyak laki-laki yang berkorban kan gitu ya. Kamu lebih bersyukurnya ini terjadi sebelum hari H gitu loh, daripada ini terjadi pas hari H gitu. Jadi ya segini doang tuh dia, jadi setidaknya itu Allah itu baik sama kamu, membukakan orang ini tuh hal tidak baiknya. Jadi kamu tuh bisa mengantisipasi, bahkan kamu jauh lebih bisa bersyukur bahwasanya kamu gak jadi sama dia, ternyata dia orangnya segini doang gitu loh ya. Oke, tadi diamnya dia, jangan di skip pada saat saya mencapai, dan jangan di skip iklannya.
Jadi kamu kalau misalkan ada yang tiba-tiba menarik diri gitu ya, dari pasangan kamu menarik diri karena mungkin kamu sudah dijanjikan atau kamu sudah berkorban banyak, ya mungkin itu taktik dia biar kamu yang ngejar-ngejar, biar kamu yang banyak berkorban. Jadi dia tinggal menikmati aja gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Oke, ada Six of Wands, ada Queen of Wands, oke, ada Ace of Swords. Oh, I know. Dia sepertinya kayak kayak ini ya, kayak bumerang buat dia, balik lagi ke dirinya dia tuh nggak baik. Kenapa gitu loh, nanti aku jelasin. Mungkin ada beberapa dari kamu yang Oke, mungkin ada beberapa dari kamu yang tipe orang yang nggak bisa dimain-mainin, dalam artian memang kamu tuh bukan orang sembarangan yang aku rasain gitu. Ini tuh semacam kayak bumerang buat dia. Mungkin dia kira kamu itu sama dengan yang lain, ternyata enggak. Dia tuh sebenarnya pengen balikan sama kamu, pengen mulai lagi sama kamu, tapi dia tuh bingung caranya gimana. Kayaknya kalau misalkan dia ujuk-ujuk datang tuh nggak mungkin gitu. Kenapa? Pasti ada penolakan gitu kan, pasti kamu marah, terus kamu ngebahas-bahas yang lalu. Dia tuh nggak mau kayak gitu. Jadi dia tuh maunya datang ujuk-ujuk tuh dengan ya udah seolah-olah nggak ada apa-apa, mulai lagi dari nol. Lu siapa gitu kan. Itu yang aku rasain, egoisnya dia tuh gitu yang ngeselin. Tapi ya terserah sama kamu sih, kalau misalkan kamu balikan juga terserah, kalau misalkan enggak juga ya nggak apa-apa, aku nggak bisa ngelarang itu gitu kan. Nah terus ada Queen of Swords, Ace of Swords, ya memang dia lagi mencari cara gitu ya, gimana caranya nih ngomongnya sama kamu gitu kan. Terus memang dia lagi ada di persimpangan jalan sih, pilihan yang berat, balikan lagi atau enggak sama kamu. Sebenarnya dia memang sudah dapat karma gitu atas pemutusan hubungan secara sepihak dari dia gitu loh ya. Bahwasanya memang dia jadi dilema gitu, mau balikan lagi atau enggak sama kamu. Kalau enggak balikan, dia takut kamu diambil orang karena kamu baik, kamu tulus gitu, kamu sayang sama dia. Tapi kalau misalkan gue balikan nih gimana caranya gitu loh, mulai lagi. Ternyata lu tuh nggak ngejar gue gitu. Ternyata ini tuh kayak kayak minum racun buat diri gue sendiri gitu. Gue yang keracunan, gue yang kebakaran jenggot ketika lo tuh nggak effort gitu, nggak berkorban buat gue gitu. Jadi dia bingung sendiri gitu, nih maju salah mundur salah. Kalau misalkan gue tinggalin, lo baik, lo penyayang, lo tulus sama gue ngerasain itu. Tapi kalau misalkan gue balik lagi sama lo pasti marah, lo pasti nggak mau, ada penolakan, ada marah, ada berantem dulu. Dia nggak mau itu, terus lo maunya apa, seenaknya aja gitu kan. Kayak gitu ya yang aku rasain. Kesel sendiri aku bacanya ya gitu. Ternyata misterinya tuh kenapa dia diam itu hanya bagian dari taktiknya dia aja, supaya kamu yang ngejar, supaya kamu yang banyak berkorban gitu loh ya. Oke. Ya akhirnya dia berusaha untuk lebih melihat dari kacamata yang berbeda ya. Oh ternyata nggak semua orang bisa gue perlakukan kayak gini gitu loh ya. Salah satunya adalah kamu. Ini mungkin dia baru kayak kena batunya gitu loh. Mungkin selama ini dia kayak gitu ke orang, nah mungkin baru kena batunya itu ke kamu. Azan Isya kalau misalkan deket rumah, kan rumah saya itu kan deket musola ya. Kalau misalkan azan kita skip dulu ya guys ya. Oke. Terus di sini berikutnya ada Eight of Wands. Memang dia itu semua menunggu waktu sih yang tepat dari Allah dan alam semesta untuk datang dan menyatakan lagi perasaannya sama kamu. Dan memang dia itu sebenarnya masih mengamati kamu dari jauh gitu ya. Dan dia tipe orang yang sekarang nggak mau lagi nanya-nanya sama orang, tapi lebih ke nanya ke dalam dirinya sendiri. Mungkin selama ini kenapa dia memutuskan sepihak, mungkin ada masukan-masukan yang nggak baik dari lingkungannya, seperti dari temennya, dari keluarganya, bahwasanya kamu nggak baik lah segala macem gitu kan. Padahal sebenarnya mereka tuh cuman iri, dan dia baru menyadari itu bahwasanya oh iya, ternyata orang-orang di lingkungan sekitar gue tuh nggak semuanya tuh baik sama gue. Mungkin dia tuh nggak suka ngeliat gue tuh bahagia bersama kamu gitu loh ya. Dan dia mulai menyadari itu, makanya dia sekarang nggak mau terlalu banyak nanya kesana kemari, dia tanya sama dirinya sendiri. Oke? Ya memang dia nggak mau lagi ngingat masa lalu, dia mau mulai lagi dari awal. Kenapa? Karena di masa lalu dia tuh hanya memanfaatkan diri kamu doang sih sebenarnya. Ya dia tuh tipe orang yang kalau nggak good looking, good kantong. Tapi ternyata justru banyak pertentangan batin, banyak pertentangan dari dalam dan dari luar yang harus dia bisa selesaikan ya. Ini sebenarnya harus gimana ke depannya. Dia tahu sih sebenarnya kamu adalah
kiriman Allah dan alam semesta yang terbaik buat dia. Tapi kenapa dia belum maju? Karena memang dia tuh lagi dilema ya. Mungkin salah satu faktornya adalah faktor keuangan juga. Dia lagi kesulitan, dia lagi berusaha untuk cari peluang usaha baru, dan memang dia pingin balikan sama kamu, pingin balikan banget. Dan ternyata memang kenapa dia seperti ini ya, ada inner child yang belum tersembuhkan atau belum healing dianya dari inner child. Mungkin dulunya dia pernah diremehkan, mungkin sama keluarganya, sama orang tuanya, itu juga bisa. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa, karena hanya dia aja yang tahu. Kalau misalkan kalau kamu mau gali ya boleh juga sih gitu ya. Mungkin dia pernah ditinggalkan sama orang tuanya, pernah diremehkan gitu kan, jadi dia nggak mau lagi diremehin orang, nggak mau lagi ditinggalin orang. Ternyata dia ninggalin kamu malah nggak semua orang bisa diperlakukan sama gitu ya. Mungkin selama ini dia ninggalin orang, mungkin selama ini dia manfaatin orang aja, terus ditinggalin. Ternyata kamu nggak bisa kayak digituin gitu loh ya. Oke. Yang aku rasain sih gitu ya. Jadi kalau ditanya misteri diamnya dia ya, dia itu adalah permainan taktiknya dia gitu ya. Oke, sekarang kita ke mungkin kita bisa ke zodiak ya. Oh ya, kalau kamu malas nonton yang panjang kayak gini, kamu bisa ke snack video atau ke TikTok saya ya gitu. Jadi gue males, lagi males nih karena gue nggak punya waktu, tapi gue pengen nonton, judulnya seru gitu ya. Ya udah, kamu bisa ke TikTok dan snack video saya yang lebih simple, tapi memang tidak mendalam gitu ya, nggak semua dibahas di sana gitu. Jadi ya balik lagi ke YouTube kalau pingin yang mendalam gitu ya. Oke. Di sini ada Scorpio ya. Kalau misalkan zodiaknya nggak disebut bukan berarti nggak resonate, ini hanya yang kencang aja energinya. Terus ada Virgo, terus ada Libra, Capricorn, Cancer. Oke. Terus kita bisa ke selfish ya, itulah egois. Dia tuh tipe orang yang mungkin egois ya. Aku nggak suka yang berantakan, jadi selfish. Free ya, dia mungkin masih pingin bebas gitu ya. Mungkin kamu waktu itu terlalu banyak ngekang, jadi dia nggak mau. Bisa juga ya. Inner child tadi juga ada inner child, memang ada inner child dia yang belum tersembuhkan ya gitu. Future ya, dia tahu bahwasanya kamu adalah orang yang tepat di masa depannya. Itu lagi move, dia pengen bergerak ke kamu, tapi ingat dia tuh tipe orang yang nggak mau yang lalu-lalu dibahas lagi gitu ya. Kayak misalkan, lu kenapa sih kemarin tuh lu nggak ada, lu tuh hilang, lu tuh gini, padahal lu kan udah janji mau nikahin gue, lu udah janji pingin ini tunangan segala macam. Dia nggak mau kayak gitu. Pokoknya kalau dia datang dia maunya soalnya tuh udah nggak ada apa-apa gitu loh. Sabar ya guys. Terus di sini ada 3, 10, 10, 4, 6.
ada I, ada V, victory, ada I lagi, ivy, ada E, ada D. Ya, ini mungkin bisa nomor rumah, ya, blok rumah, disesuaikan aja inisial, mungkin abjad pertama ya. Oke, sekarang kita ambil sio 5 seperti biasa. Babi 59718395 2007. Monyet 6889 2004 2016. Macan 62748698 2010. Monyet 6889 2004 2016. And then anjing 708294 2006 2018. Oke, kita masuk ke bulan. Sama seperti biasa 5. Kalau misalkan nggak ada berarti bukan berarti nggak resonan, tapi mungkin ini lebih kenceng energinya gitu aja ya. Jadi nggak usah malah di kolom komentar. Nggak sesuai lah gimana. Oke, ini bulan Mei, Agustus, Januari, terus Agustus lagi, and then terakhir Juni. Oke, kalau menurut saya readingannya udah selesai. Kalau kamu males nonton yang di reading seperti ini, kamu bisa ke channel saya di TikTok dan snack video ya. Oke, terima kasih banyak. Intinya adalah ini hanyalah bentuk taktik manipulasi dari dirinya gitu ya. Oke, terima kasih banyak, dadah.